Anda bergabung di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Di Aceh Tamiang, sepekan setelah bencana banjir bandang, belum ada satupun warga yang tersentuh bantuan. Mereka terpaksa bertahan hidup sehari-hari hanya dengan air banjir yang mereka saring sendiri karena desa mereka terisolasi. Mobilisasi tim bantuan terganjal akses jalan yang sulit dilalui. Sementara itu, banjir bandang hingga tanah longsor dahsyat yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat belum ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional. Padahal sudah lebih dari 700 orang meninggal akibat bencana besar ini dan ratusan lainnya hilang. 3 bupati di Aceh, yakni Aceh Selatan, Aceh Timur, dan Pidi Jaya menyatakan tidak sanggup lagi menangani sendiri bencana di wilayah mereka. Kita akan ulas semua topik ini dalam Sapa Indonesia Malam bersama saya Radi Saputra. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saudara, satu pekan pasca bencana banjir bandang dan longsor, permukiman di Kabupaten Pidi Jaya yang tertutup lumpur belum bisa dibersihkan oleh pemiliknya. Banyak warga yang kehilangan rumah beserta isinya menunggu bantuan dari pemerintah. Inilah kondisi Desa Manyang Cut, Kecamatan Merede, Kabupaten Pidi Jaya yang Anda saksikan dari visual udara tadi pasca diterjang banjir bandang. Banyak rumah warga porak-poranda dan tertimbun lumpur hingga mencapai ketebalan 2 meter. Warga menyatakan tidak mampu membersihkan lumpur yang menutupi rumah mereka. Sebagian warga mengaku pasrah, kehilangan seluruh harta benda mereka, termasuk simpanan uang dan perhiasan, hilang terkubur lumpur ataupun terbawa arus banjir bandang. Ada ribuan korban banjir di Pidi Jaya yang kehilangan rumah dan harta bendanya. Mereka berharap ada bantuan pemerintah untuk membersihkan timbunan lumpur di rumah mereka. Ya tolonglah dibantu istilahnya untuk membersihkan rumah-rumah, karena kalau pakai tenaga sendiri rasanya tidak mungkin Pak, karena ini bukan banjir biasa, nampaknya ini udah kayak tsunami nampaknya ini Pak. Kalau banjir biasa mungkinlah kita bisa bersihkan gini kan Pak, tapi kalau untuk ini kami cuma berharap kepada pemerintah lah Pak, kalau bisa cepat tanggap. Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka ke Gor Aceh Tamiang yang sebagian masih terendam banjir. Banyak warga yang datang dengan kondisi memprihatinkan karena kehilangan sebagian besar barang-barang mereka. Banjir besar yang melanda wilayah Aceh Tamiang membuat ratusan warga harus segera mencari tempat aman. Gedung olahraga Tamiang di Desa Terban menjadi lokasi utama penampungan karena mudah dijangkau dan dinilai aman. Video yang diunggah akun Instagram @langsaku menunjukkan kondisi di dalam gor. Terlihat ratusan warga dari sejumlah desa memadati ruangan. Mereka datang dengan membawa barang seadanya, mulai dari pakaian, selimut, hingga perlengkapan bayi. Ya, kantor bupati lah. Kota Lintang. Kalau pengungsi banyak di Karangbaru. Warga yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Aceh Tamiang belum mendapatkan bantuan. Warga bahkan terpaksa menampung air banjir dan menyaringnya sendiri untuk bertahan hidup, termasuk untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Ya saudara, sudah 6 hari warga di kota Lintang, Aceh Tamiang ini merasakan duka yang begitu dalam saudara setelah daerah mereka dilanda bencana banjir bandang yang begitu hebat. Dapat Anda lihat saudara di belakang saya, di sekitar saya saudara, semua bangunan, porak-poranda kendaraan, dan juga material lumpur begitu tebal saudara. Setelah 6 hari ini juga warga sampai dengan saat ini belum mendapatkan bantuan. Meskipun warga saat ini sangat membutuhkan bantuan berupa makanan pokok dan juga air bersih saudara. Hingga hari ke-6, warga bertahan hidup dengan keterbatasan bahan makanan dan air bersih. Salah seorang warga mengaku memilih untuk meminum sisa air banjir akibat tidak adanya air bersih. Kami tahunya pas pagi Rabu, itu sekitar jam 6. Begitu kami turun airnya masih selutut.
Terus airnya langsung cepat naik kayak gitu. Jadi kami nggak sempat evakuasi apa-apa. Kami kan tinggal di ruko, tinggal di lantai 2. Itu airnya mendekati lantai 1 itu penuh. Jadi kami ya untuk mengamankannya ke lantai 2, Bang. Kayak gitu. Untuk bertahan di situasi seperti ini bagaimana, Ibu? Dengan kondisi kami juga punya 3 bayi ya, punya 3 bayi. Ya dengan seadanya apa yang ada gitu, cuma kami dapat snack yang lewat dari jalan, tak dari mana mungkin yang lewat, kami ngambil di depan-depan kayak gitu, Bang, untuk bertahan. Seperti itu. Sejauh ini gimana? Apakah sudah ada bantuan? Sama sekali belum ada bantuan. Yang pertama untuk air bersih, kami tidak ada bantuan, kami hanya ngambil ngutip air-air yang di jalan kayak gini kami saring untuk kasih untuk bayi-bayi kami, Bang. Untuk makannya sama sekali nggak ada. Sementara Wakil Bupati Aceh Tamiang, Ismail, bilang saat ini bantuan sangat minim karena akses darat terputus total. Mengenai langkah Pemda soal bantuan, Ismail bilang komunikasi sudah disampaikan ke provinsi dan pusat. 90% Pak, 90% habis. 12 kecamatan habis terkena banjir. Situasinya, akses jalan darat terputus total, kemudian komunikasi juga terputus total. Tadi saya melihat ada helikopter berlalu lalang, Pak. Helikopter itu dari SAR, Basarnas, kemudian Polda, dan ada beberapa lembaga yang lain. Sebagian dari helikopter itu ada membawa bantuan, tetapi dipusatkan ataupun difokuskan kepada daerah yang betul-betul tidak bisa terjangkau. Nah, dan kita maklum kalau helikopter itu kan sekedar paling 500 kilo seperti itu sekali bawa. Apakah sudah ada informasi terkait distribusi bantuan ke sini, Pak? Distribusi sudah, kebanyakan digunakan melalui jalur laut. Tetapi itu masih sangat sulit, karena kita kan jauh dari laut, pelabuhan juga nggak ada. Akibat banjir bandang ini, puluhan orang dilaporkan meninggal dan ribuan korban banjir dilanda kelaparan akibat belum adanya kesediaan makanan. Emit Syah Purba, Dedi Rizky Ginting, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Masih dari Aceh, saudara. Sejumlah korban banjir terpaksa tidur di jalan antar kecamatan karena lokasi pengungsian tak bisa lagi menampung warga yang terdampak bencana di Desa Blangperia, Aceh Utara, Aceh. Dan hingga kini ada ratusan warga korban bencana yang masih bertahan di lokasi pengungsian. Beginilah kondisi korban banjir di Desa Blangperia, Aceh Utara, Aceh. Mereka terpaksa tidur di jalan antar kecamatan usai banjir bandang menyisakan lumpur tebal di sejumlah permukiman. Warga tidak bisa mengungsi karena kapasitas posko pengungsian penuh dan tidak bisa menampung korban lagi. Setelah menjalani 6 hari dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, kini pengungsi mulai terserang sejumlah penyakit. Kondisi rumah yang belum memungkinkan karena diselimuti lumpur yang tebal dan mau tidak mau masyarakat harus menerima keadaan ini. Itulah yang kita alami. Sebenarnya posko khusus ada, cuman tidak bisa menampung ya, karena terkondisi akses jalan juga yang berlumpur, terutama sanitasi ya, menyangkut kesehatan warga. Di sini banyak yang sudah terserang beberapa penyakit yang kita lihat belum ada penanganan khusus atau perhatian dari pihak terkait, terutama soal obat-obatan dan alat-alat kebersihan. Selain membutuhkan sejumlah obat-obatan dan tenaga medis, korban banjir di Aceh Utara juga membutuhkan tenda agar mereka tak lagi tidur di badan jalan. Banjir bandang yang menerjang Aceh Utara telah mengakibatkan belasan rumah di Desa Blangperia rusak berat. Tim Liputan, Kompas TV. Pasca bencana banjir dan longsor, warga Tapanuli Utara, Sumatera Utara kini mengkhawatirkan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM. Warga pun rela antre berjam-jam di SPBU. Antrean mengular hampir di seluruh SPBU di wilayah Tapanuli Utara. Warga mengeluhkan langkanya BBM pasca banjir dan longsor yang menimpa sebagian wilayah itu. Bahkan warga mengantre bukan hanya dengan membawa kendaraan, tetapi berjalan kaki membawa jerigen.
Bupati Tapanuli Utara memastikan bahwa logistik akan pulih secara perlahan, termasuk BBM. Dalam 3 hari terakhir, masyarakat semakin ramai mengantre BBM di sejumlah SPBU di Banda Aceh. Warga bahkan membawa jerigen untuk membeli BBM non-subsidi. Pantauan di beberapa SPBU sejak pagi, masyarakat sudah mengantre di hampir semua SPBU di Banda Aceh. Antrean kendaraan roda 2 dan roda 4 mengular hingga 500 meter dari SPBU. Warga pun bilang tidak ada pilihan lain selain mengantre di SPBU, walaupun berjam-jam demi mendapatkan BBM untuk kendaraan mereka. Lalu bagaimana kondisi ketersediaan BBM di Aceh dan apakah warga masih mengular antreannya untuk mendapatkan BBM hingga saat ini? Kita akan simak laporan jurnalis Kompas TV Mustajab dan juru kamera Iswan Sudirja. Mustajab, sampai saat ini apakah warga masih mengantre BBM di sana? Ya, Mustajab, bisa dengar suara saya? Ya, saat ini kondisi di sana bagaimana, Mustajab? Apakah warga masih mengantre BBM di sana? Ya, Rani dan saudara, sebelumnya mungkin mohon maaf karena memang sinyal komunikasi di Banda Aceh tidak stabil karena memang pemadaman listrik yang sampai saat ini belum normal, bahkan sampai hari ini pun di Banda Aceh listrik juga padam, dan ini juga menjadi salah satu penyebab kelangkaan. Ya, dari visual yang tersaji memang sepertinya masih ada antrean dan kami juga mengalami kendala komunikasi dengan Mustajab karena memang sampai saat ini tadi Mustajab sempat menyinggung bahwa bahkan untuk berkomunikasi melalui telepon genggam saja sulit karena sinyal masih sangat sulit, mengingat banyak sekali BTS, tower-tower komunikasi di Aceh yang juga tersapu banjir bandang. Ya, kita terhubung lagi dengan Mustajab. Mustajab, silakan lanjutkan kembali laporan Anda tadi. Ya, silakan. Ya, oke, Radit, kami lanjutkan tadi sempat terputus ya karena masalah komunikasi jaringan seluler yang tidak stabil di sini. Dan seperti yang pantauan kami tadi kami sampaikan bahwa memang hingga pagi hingga malam hari antrian di seluruh SPBU yang ada di Banda Aceh ini sampai mengular, bahkan tadi sore bisa mencapai antrian 500 meter lebih dari SPBU yang ada di Banda Aceh ini. Pemerintah Aceh dalam siaran pers yang disampaikan tadi menyampaikan bahwa masalah stok sebetulnya tidak ada masalah dengan stok bahan bakar minyak BBM di Aceh. Tapi masalah suplai listrik yang menghambat terkait dengan ketidakstabilan suplai PLN ini yang menghambat proses pengisian dan pelayanan di SPBU. Karena otomatis SPBU juga akan menggunakan genset selama 24 jam untuk pengisian proses pengisian BBM ke warga. Artinya dari Pertamina pun sebelumnya sudah menyampaikan bahwa stok BBM di Banda Aceh aman. Tetapi kenyataannya memang di lapangan warga tetap mengantri mengular hingga ratusan meter demi mendapatkan BBM, baik itu roda 2, roda 4, yang sampai ini menjadi pemandangan yang terjadi sepanjang 3 hari belakangan. Bahkan hari ini barangkali luar biasa untuk mendapatkan BBM. Warga terpaksa juga harus mendorong kendaraan atau roda 2 mereka sampai ke SPBU karena tidak ada pilihan lain selain di SPBU untuk mendapatkan BBM untuk kendaraan mereka, Radi. Dan ini juga diperparah karena memang suplai listrik di Banda Aceh yang menjadi ibu kota Provinsi Aceh sendiri itu juga belum normal hingga sampai sekarang ini. Listrik masih padam dan ini juga mempengaruhi suplai BBM ke SPBU sehingga membuat masyarakat juga seperti disampaikan jadi panik buying, kemudian juga harus mengantri cukup banyak karena tidak ada pilihan lain untuk warga terutama di Banda Aceh untuk bisa mendapatkan BBM untuk kendaraan mereka karena akses yang lain tidak tersedia untuk
mendapatkan suplai BBM, jadi hanya satu-satunya mengantri rela berjam-jam hanya untuk bisa mendapatkan BBM. Dan beberapa pernyataan warga tadi juga menyampaikan bahwa kuota yang diberikan untuk masyarakat mengisi BBM juga harus dibatasi dengan jumlah terutama untuk BBM subsidi ya, karena jelas itu juga buat mereka juga menjadi udah capek-capek antri, kemudian juga dibatasi. Ini juga yang menjadi keluhan atau cerita masyarakat yang kami temui tadi di sejumlah SPBU yang menceritakan kekhawatiran mereka untuk tidak bisa mendapatkan BBM karena akan mempengaruhi aktivitas mereka sehari-hari, terutama di Banda Aceh ini. Belum lagi ditambah dengan suplai listrik belum normal di Banda Aceh, Radi. Baik, ini jadi catatan dan saya yakin juga otoritas akan segera mencari solusinya untuk distribusi BBM ataupun penyaluran BBM yang ada di Banda Aceh yang saat ini masih dirasa sangat kesulitan oleh warga. Jadi ada gangguan sistem kelistrikan untuk mendistribusikan BBM. Ini menjadi catatan untuk dicarikan solusinya. Baik, terima kasih Mustajab melaporkan langsung dari Banda Aceh. Selain di Banda Aceh dan Tapanuli Utara, antrean warga di SPBU tampak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga yang mengantre mengeluhkan kelangkaan bukan hanya di Deli Serdang, namun juga di Medan, Sumatera Utara. Antrean mengular tampak di salah satu SPBU di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah seorang warga bahkan mengaku sudah mengantre selama 3 jam. Warga mengeluhkan kelangkaan BBM pasca peristiwa banjir beberapa hari lalu. Ini udah ngantri berapa lama di SPBU? 3 jam. 3 jam. Di SPBU ini apa sempat nyarinya SPBU seluruh Sumatera. Dari masuk kota Madia Medan sampai Deli Serdang. Kayak gini semua. Rata-rata ngantri 3 jam. Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara sekaligus COO Danantara, Doni Oskaria menjamin ketersediaan pasokan BBM dan LPG di daerah bencana di Sumatera. Doni juga mengimbau warga di Sumatera tetap tenang, jangan panik menghadapi situasi darurat bencana di Sumatera. Meskipun itu ada yang terisolasi, tapi dengan segala cara dan upaya, Pertamina tetap hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi terbaik atas kebutuhan masyarakat terhadap BBM dan juga terhadap LPG. Tidak usah panik, tidak usah menimbun BBM, karena nanti, dan juga LPG, nanti kalau menimbun, kasihan nanti masyarakat yang lain yang tidak kebagian. Dan kami pastikan bahwa pasokan BBM dan juga LPG akan tersedia sampai dengan Nataru berakhir nanti, dan tentu seterusnya akan tersedia. Karena itu kita himbau tetap tenang. Kami berupaya selalu untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama sekali di daerah-daerah yang menghadapi bencana hari ini. Saudara, sebuah video yang direkam warga di Desa Lubuk Pusaka, Kabupaten Aceh Utara menceritakan kerusakan parah setelah banjir bandang menerjang desanya. Nah, dalam video warga bilang rumahnya sudah tidak berbentuk bangunan, namun ia bersyukur tidak ada korban jiwa. Buat teman-teman, rumah saya ini rumah tulang saya, punya tulang juga roboh. Kemudian rumah saya, nah itu yang di ujung itu rumah saya, sudah bentuknya sudah bentuknya nggak seperti rumah, sudah terbalik-balik. Nah, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi kerugian material mungkin cukup banyak ya. Nih. Helikopter TNI AU evakuasi ibu hamil dari Desa Lokop, Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikussaleh. Evakuasi udara dilakukan setelah jalur darat terputus akibat bencana banjir dan longsor ini. Helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menggambarkan dampak banjir dan longsor yang menerjang Aceh ibarat tsunami kedua yang menelan banyak jiwa. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam.
Saudara Gubernur Aceh Muzakir Manaf tidak kuasa menahan tangis saat memberikan gambaran terkini penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh. Momen itu terjadi saat Gubernur Aceh Muzakir Manaf berpidato di acara apel tim recovery bencana yang digelar di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh. Gubernur Aceh bilang banjir dan longsor yang menerjang Aceh Barat ibarat tsunami kedua yang memporak-porandakan permukiman hingga menghilangkan kampung-kampung mereka. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua. Jadi ini kita untuk mengambil masyarakat mereka yang terasa korban. Kabupaten Aceh Tenggara juga termasuk wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir dan longsor ini. Sungai di Kecamatan Ketambe meluap dan menimbulkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur jembatan. 2 jembatan utama, Jembatan Natam dan Jembatan Barung terputus akibat banjir. Akibatnya akses antar wilayah terputus sehingga sejumlah wilayah terisolasi. Bupati Aceh Tenggara Muhammad Salim Fahri meminta pemerintah pusat khususnya Kementerian Kehutanan agar mereboisasi atau menangani hutan-hutan di wilayah Aceh Tenggara. Harapan saya sebagai Bupati Aceh Tenggara, khusus kepada Kementerian Kehutanan, karena daerah Aceh Tenggara adalah sebagian besar Taman Nasional Gunung Leuser dan hutan lindung, kami bermohon secara khusus melalui Kementerian Kehutanan, yaitu pemerintah pusat, untuk menangani hutan-hutan kami. Mungkin ada yang sudah katakan untuk reboisasi, untuk perehapan hutan-hutan kami, karena setiap tahunnya banjir-banjir ini, karena daerah kami daerah pegunungan, melalui kawan-kawan Kompas TV, ini kami suarakan dari suara hati dari rakyat dan masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara disebut warga karena adanya aktivitas pembukaan lahan di hulu sungai. Warga menyebut kayu-kayu gelondongan tersebut menumpuk pasca pembukaan lahan secara massal yang akhirnya terseret banjir dan memperparah kerusakan rumah warga. Warga bilang kayu-kayu gelondongan membuat desa Garoga jadi desa yang paling parah terdampak hingga hancur rata dengan tanah. Lapangan yang kita pastikan itu bukan tebing alami, tetapi melainkan ada eksploitasi alam yang terjadi di hulu sungai, Pak. Yang pertama sih yang dugaan kita, karena beberapa tahun ini yang aktif melakukan aktivitas di hulu itu dugaan kami itu ada PT Hexago Plantation, Pak. Mereka yang memang sejauh ini perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman kelapa sawit. Tim SAR masih terus berupaya membersihkan material longsor di Desa Pagaran Lambung 1. Salah satu akses di Jalan Lintas Tarutung Sibolga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara yang kini masih tidak bisa dilewati. Pengerjaannya melambat karena petugas harus menggeser dan mengevakuasi puluhan truk yang tertimbun longsor dan menutup jalan. Untuk mengetahui bagaimana proses pembersihan material longsor, kita tanyakan kepada Saiful Antoni Sanopa, petugas Satuan Kerja Operasional dan Pemeliharaan Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera II. Selamat petang, Pak Saiful. Selamat petang, Mbak. Boleh digambarkan saat ini posisi Pak Saiful di mana dan bagaimana juga proses pembersihan material hingga saat ini? Untuk pembersihan, tim siaga bencana dari Balai Besar Wilayah Sumut 2 masih lanjut, Pak. Tadi info kawan-kawan juga masih pembersihan. Cuma butuh waktu, Pak. Karena truk-truk banyak ketimpa runtuhan yang tanahnya, Bu. Iya, saya lihat Pak Saiful saat ini sedang berada di mobil, sedang di perjalanan. Boleh diceritakan Pak Saiful dari mana mau kemana saat ini? Oh, yang ini kita udah rolling
Bu, kita kan udah seminggu, kami seminggu udah rolling tim, kita ganti shift kan prosesnya dia berjalan 2 shift ya Bu. Gitu. Oke, yang kalau di jaringan agak susah untuk komunikasi. Jadi tadi info dari kawan masih lanjut, masih tetap pembukaan jalan. Ya tujuannya untuk duluan evakuasinya sampai evakuasi sama distribusi bahan makanan untuk warga ataupun pencarian mayat di lokasi yang selanjutnya, Bu. Oke, Pak Saiful boleh diceritakan waktu Bapak bekerja sejak hari pertama itu sejak hari apa Bapak itu bagaimana prosesnya? Dari hari Selasa kita udah mulai pembukaan, Bu. Dari Selasa udah buka. Jadi setiap titik agenda temu bekas timbunan, jatuhan tanah timbun, kita tekniknya kita geser dulu lah ranting-rantingnya, baru kita buang tanah masuk, nanti tim laka pembersihan, itu teknisnya. Berrata dia per 500 meter, per 1 kilometer rentuhannya, Bu. Tutup jalan, ada yang jalan separuhnya jatuh, ada begitu lah, Bu. Jadi jalan itu memang tertutup, butuh pembersihan bertahan ya Pak Saiful ya, sekarang masih berlangsung juga ya? Baik. Iya. Sampai kita main, Bu, sampai subuh lah, kita non-stop lah, sampai hitung 24 jam kita main, Bu. Pak Saiful, karena kan, ya lanjut. Ya, Bapak terima kasih banyak informasinya. Semoga lancar proses pembersihannya. Tetap berikan salam kepada kawan-kawan. Semoga selamat dalam menjalankan tugas. Pak Saiful Antoni Sanopa, terima kasih sudah bergabung. Dan saudara, kita jeda sejenak untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
pintu air sudah naik, air sudah setinggi lantai kan, lantai di atas. Lalu bertenang aja di samping pagar, pegang pohon pinang, sekitar 5 jam ada mah. Hampir 3 jam jalan kaki. Ini nanti kami nyebrang sungai. Seorang ibu di Kabupaten Biren hanya mampu menatap pasrah. Buah hatinya menantang maut saat menyeberang sungai hanya dengan kabel seling. Tak ada pilihan lain, sebab jembatan Tepin Mane yang sebelumnya jadi akses penghubung Biren dan Bener Meriah di Aceh Tengah putus diterjang banjir. Sang ibu pun berkejaran demi waktu untuk menyelamatkan balitanya yang tengah sakit. Sejumlah warga Kecamatan Juli, Biren, Aceh benar-benar menggantungkan hidupnya pada kabel seling ini. Sebab ini jadi cara satu-satunya untuk mengakses 2 wilayah yang terputus akibat banjir, meski nyawa taruhannya. Salah satunya demi mencari kabar terkini keluarga mereka yang terdampak banjir, karena listrik dan jaringan seluler masih terputus. Kalau untuk keamanan kayaknya nggak aman sih untuk menyeberang ke sana. Cuman kan kondisinya saat ini kita nggak ada pilihan lain untuk bisa menyeberang ke sana karena ada keluarga yang entah di mana, kita mau ketemu, mau cari di mana dia mengungsi, apakah masih selamat atau tidak. Terus kita pakai seling dan ada di atas itu pakai speedboat, itu juga kemarin bocor. Kenapa? Di sini sungainya di bawah banyak pasir keroncong. Sementara di Kecamatan Kutablang, Biren, warga mengandalkan perahu sampan untuk menyeberangi sungai. Banjir bandang telah memutus jembatan Tingkem, penghubung Jalan Nasional Banda Aceh Medan di Kecamatan Kutablang. Sementara jalur alternatif tak bisa dilewati karena longsor. Warga harus merogoh kocek sebesar 20.000 per orang sekali menyeberang dengan perahu. Jadi semua putus, Pak? Semuanya putus? Semuanya nggak bisa lewat. Makanya salah satunya yang ada boot ini ya. BNPB mencatat lebih dari 98.000 jiwa terdampak banjir bandang di Pidi Jaya, Aceh. Salah satunya Nawiyah, seorang lansia yang hidup sendiri di Gampong Berawang, Kecamatan Meredu. Seluruh perabotan rumahnya rusak dan berlumur lumpur akibat banjir. Usianya yang senja membuat Nawiyah tak lagi punya tenaga membersihkan rumahnya. Ia juga belum mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Memang belum dapat bantuan apa? Belum dapat bantuan. Ya harapan Ibu kan semoga pemerintah membantu kami yang ada. Yang penting, yang utama sekali untuk makan. Di Padang, Sumatera Barat, seorang korban banjir, Delfitri, hanya bisa pasrah. Harta bendanya lenyap diterjang banjir. Rumahnya di Ikur Koto, Kecamatan Koto Tengah, Padang, kini hampir roboh. Saksi bisu dahsyatnya banjir bandang pekan lalu. Meski demikian, perempuan berusia 40 tahun ini bersyukur lolos dari maut. Delfitri, suami dan anaknya bertahan hidup dengan berpegangan di pohon pinang hampir 5 jam sebelum keluarga datang menyelamatkan mereka. Pas suami saya bangun, dibuka pintu, air sudah naik, air sudah setinggi lantai kan, lantai di atas, ke lantai bawah. Ini bangun karena awak kan, sama anak, masih tidur berdua. Tuh, langsung udah kena panik kan, langsung dibangunkan, disuruh naik ke atas lemari. Jadi bertahan di atas lemari? Nah, dia bertahan di atas lemari sebentar. Cuman air terus naik, lemari ini udah basah, tuh agak mereng. Lalu bertenang aja di samping pagar, pegang pohon pinang. Oh, berpegangan ke pohon pinang. Itu berapa jam ini bertahan seperti itu? Sekitar 5 jam ada mah. Apa yang sangat ini butuhkan? Selimut, tempat tinggal. Yang pertama tempat tinggal, selimut, pakaian, ada makanan.
Warga terdampak banjir lainnya rela jalan kaki hingga 3 jam demi menjangkau bantuan. Seperti sejumlah warga yang datang ke posko bantuan di Desa Sibalanga, Kecamatan Garoga, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Beberapa di antara mereka bercerita, desa mereka masih terisolir akibat longsor, sehingga mencari sembako dan pakaian meski harus menyeberang sungai. Ibu, ini dari rumahnya hingga ke sini berapa lama, Bu? Ini hampir 3 jam. 3 jam. 3 jam. Itu menggunakan apa, Pak? Bu, jalan kaki atau jalan kaki? Lewati apa? Ini nanti kami nyebrang sungai. Iya. Untuk di desa Ibu sendiri seperti apa? Terisolir atau seperti apa? Tertutup atau gimana? Oh, tertutup lah tong, karena jalan kami udah putus. Karena kami longsor di jalan itu. Bantuannya apa aja, Bu, yang didapatkan? Ini beras sembako lah. Mungkin dapat ditunjukkan, Bu, seperti apa? Ini dilihatkan. Ini pakaian sama apa nanti ya? Pokoknya perlengkapan apalah. Ini sembako ya isinya? Iya, sembako. Sejumlah warga lainnya di Tapanuli Utara bahkan harus berjalan kaki selama 3 hari. Mereka menembus daerah terisolasi, bertahan melewati medan curam berlumpur dari Tarutung ke Sibolga demi mencari kabar sanak keluarga. Salah satunya Septiana Huta Barat. Berbekal makanan seadanya, ia melewati jalur yang terdampak banjir dan longsor hingga mencari tumpangan untuk singgah bermalam. Jalanlah kami dari rimba-rimba ini kayak gila kami jalan menuju hulu, bukit lagi, gitu terus pulang pun begitu, balik ke sini pun begitu, nginaplah kami di tempat orang, dikasihlah makan, dikasihlah baju, gitulah Pak perjalanannya. Jadi hitungan dari Kamis sampai ini hari Minggu kan, udah berapa hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari lah di perjalanan. Hingga 2 Desember 2025 jam 4 sore, BNPB mencatat lebih dari 3,2 juta jiwa terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 1,2 juta jiwa diantaranya kini mengungsi. Pemerintah perlu gerak cepat menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan korban banjir yang selamat agar korban jiwa tak bertambah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah kepala daerah mengaku tidak sanggup tangani dampak bencana banjir Sumatera. Mereka meminta bencana di 3 provinsi Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Kami hadirkan ulasannya setelah jeda. Sapa Indonesia Malam. Wilayah Sumatera bagian utara dilanda bencana banjir dan longsor. Hingga sepekan pasca bencana, masih ada wilayah atau daerah yang terisolasi sehingga warganya belum menerima bantuan dari pemerintah. Sejumlah kepala daerah menyatakan tidak sanggup menangani dampak banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera ini. Beberapa kepala daerah meminta agar bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh ditetapkan sebagai bencana nasional. Kalau di Kabupaten Nagan Raya Aceh, itu kita ada 5 orang yang sekarang masih hilang. 5 orang yang masih hilang. Dan ada 4 kecamatan yang terdampak. Yang paling parah 1 kecamatan lagi itu masih terisolir sekarang. Kecamatan Betung, Atu, Banggalang ya. Sudah 3 hari yang lalu menandatangani surat tidak sanggup dari segi anggaran menangani banjir ini, Bu. Saya sudah teken, sudah tanda tangani. Jadi oleh karenanya mungkin sama juga dengan daerah-daerah lain di Aceh, dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh untuk segera membantu penanganan banjir ini, Bu, termasuk pasca banjir nantinya. Kalau menurut kami bermohon kepada Bapak Presiden supaya bencana besar ini dapat ditetapkan sebagai status bencana nasional. Itu memang benar barangkali apa yang disampaikan oleh Bapak dari BNPB, tapi khusus untuk Kabupaten Nagan Raya sampai saat ini itu belum ada bantuan dari pemerintah pusat yang kami terima, Pak. Jadi oleh karenanya saya kira dengan penetapan status bencana nasional ini, maka penanganan akan lebih cepat. Dan kami memang sudah kewalahan sekali dengan kemampuan daerah, sebagaimana tadi kita sudah menandatangani ketidakmampuan daerah.
Untuk pemulihan tentu nanti akan kita lihat nanti ada perumahan ya, nanti ada perumahan, kemudian ada infrastruktur, kemudian juga ada areal pertanian, ya tentu ini butuh waktu yang cukup panjang. Nanti belum yang menjadi bicara kita nanti, termasuk juga nanti dukungan anggaran, karena dengan efisiensi ya yang terjadi 2026 ya, nah tentu ini akan ada hambatan-hambatan tentunya. Itu bagaimana mendorong bencana ini bencana nasional. Bencana banjir dan longsor di Sumatera menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang besar. Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, sempat mengaku tidak menyangka saat melihat besarnya kerusakan akibat bencana ini. Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yanamora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah pusat akan memberikan bantuan untuk menangani dampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Tito menilai wajar jika kepala daerah merasa tidak mampu menangani dampak banjir dan longsor di daerah mereka. Pemerintah pusat mau dia mengatakan mampu, mau dia katakan nyerah, nggak mampu, pasti tetap akan bekerja, membantu. Dan itu sudah sejak hari pertama. Sejak hari pertama kita menilai sendiri juga. Mana-mana yang mampu, mana yang tidak. Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi yang mengatakan sudah nggak mampu. Dan memang kita melihat wajar dia mengatakan nggak mampu. Karena daerah yang tersulit, dia dari mana mau dapat makanan, logistik, kalau bukan minta bantuan kepada pemerintah yang di atasnya. Terus bagaimana dia mau memobilisasi alat berat? Gak mungkin, di luar kemampuan dia. Dan itu sudah dikerjakan oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini masih ada beberapa daerah atau kota yang masih terisolasi. Distribusi bantuan untuk korban bencana hanya bisa dilakukan melalui jalur udara. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bencana demi bencana kembali melanda, mulai dari banjir hingga longsor yang terus berulang setiap tahun. Pertanyaannya, mengapa pola yang sama terjadi lagi? Apakah kita belum belajar dari pengalaman sebelumnya? Di satu sisi, pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam terus berjalan. Namun di sisi lain, masyarakat harus menanggung risiko bencana yang semakin sering dan semakin besar dampaknya. Malam ini saudara, kita akan mengulasnya terkait apa saja yang harus dievaluasi agar bencana ini bisa diantisipasi dan bagaimana penanganannya hingga saat ini. Telah hadir bersama kami di studio Kompas TV Jonathan Victor Rembet, unsur pengarah BNPB, juga Dodi Rido Nurrahmat, Guru Besar Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB. Selamat malam Pak Victor, juga Pak Dodi. Malam. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Nah, kalau dari BNPB tentu yang pertama kali sekarang pemetaan daerah bencananya seperti apa Pak? Mana daerah yang paling parah terdampak, mana yang masih butuh akses dibuka? Ini untuk siklon tropis Sumatera ini ya. Artinya ketika kita bicara seperti ini masih pemetaan itu masih terus berjalan karena memang akses masih banyak yang belum dapat ditembus. Walaupun kita sudah berusaha, memang kalau yang terdampak paling parah itu Sumatera Utara. Kalau dihitung dari korban. Paling banyak ya? Paling banyak. Tetapi kemudian di Aceh juga masih banyak daerah yang sulit untuk masih ditembus. Oleh karena itu kalau kita bicara sampai sekarang hitung-hitungannya bagaimana, karena ketika kita bicara tentang pemetaan sudah tentu pemetaan korban yang paling pertama itu masih Sumatera Utara, tetapi kemudian penghitungan kerugian masih sedang dilakukan dan kemudian akses jalan juga masih dilakukan, sehingga harapannya dalam 2 hari ke depan kita lebih tahu lebih jelas lagi ya. Nah, dalam hari-hari ini sebenarnya bagaimana soal status kebencanaan dan penanganannya seperti apa agar masyarakat juga kan bisa tahu. Banyak yang mendorong ini ayo segera jadi bencana nasional karena dianggap dampaknya masif. Nah, sebenarnya seperti apa Pak? Ya, kembali saya sudah berbicara banyak tentang penetapan status bencana nasional, karena penetapan status bencana nasional itu adalah sebetulnya kita bicara tentang sumber daya.
ketika level pertama, level kabupaten kota sudah tidak mampu, mereka akan bicara dan dinaikkan ke level provinsi. Sekarang level provinsi sudah mengeluarkan tiga-tiganya SK tanggap darurat dan itu sudah dilakukan. Tetapi kalau memang provinsi sudah tidak mampu lagi, ini paling tidak di levelingnya, itu baru mereka melaporkan dan meminta untuk diberlakukan status nasional, bencana nasional. Tetapi sampai sekarang belum, dan oleh karena itu kita menunggu, dan kalaupun sudah, itu masih dilakukan kajian, karena kajian itu menyangkut kerusakan, menyangkut sumber daya yang masih ada atau tidak. Dan kalau kita melihat memang desakan banyak sekali ya, dari medsos, kemudian juga kita menghargai karena ini bukan sesuatu yang mudah untuk diterima, khususnya warga terdampak, khususnya juga untuk teman-teman yang kehilangan banyak sekali telepon untuk mencari keluarga yang hilang, dan juga teman-teman yang punya niatan baik itu lembaga kemanusiaan ataupun itu lembaga-lembaga advokasi yang merasa harus dilakukan dinaikkan status. Tetapi memang kajian itu belum sampai ke sana karena sumber daya masih ada. Kalau misalnya dibandingkan dengan dua status bencana nasional yang pernah kita alami, tsunami 2004 itu memang semua sudah hancur dan tidak ada lagi kemampuan untuk baik secara pengelolaan publik dan kemudian sumber daya tidak ada, dan oleh karena itu 2004 itu dinyatakan status bencana nasional. Tetapi kalau kita melihat ini, pertama dari segi leveling, kemudian dari sumber daya, dan kemudian dampak kerusakan, itu yang kemudian pengambilan keputusan yang tidak mudah di situ. Jadi kita menghargai masukan, desakan, tetapi kita juga harus melihat ini sebagai sumber daya masih bisa dilakukan, dan pemerintah pusat sudah melakukan upaya yang masif untuk menurunkan sumber daya pusat, mendukung semua kerja-kerja kemanusiaan dan tanggap darurat di 3 provinsi ini. Nah, kalau Pak Dodik melihatnya dengan kondisi kebencanaan seperti ini, bagaimana penanganannya? Kalau dari sisi korban ataupun keluarga korban, tentu kan ini adalah masa-masa yang membuat siapapun pasti down. Karena tidak bisa ada masuk bantuan, masih banyak akses yang tertutup. Cara bertindak seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Ya, tentu saja untuk saat ini prioritas adalah bagaimana menangani korban ya, karena masih banyak, termasuk di IPB beberapa mahasiswa saya juga dilaporkan belum bisa belum bisa menghubungi keluarganya. Tentu ini situasi masih terputus sampai saat ini, masih banyak yang terputus, sehingga situasi itu sangat memprihatinkan. Tentu saja kita sangat ikut prihatin ya, dan berempati dengan korban dan keluarga korban. Tetapi ke depan tentu saja ini harus kita jadikan pembelajaran bagi semuanya. Jadi kita perlu evaluasi total ya, evaluasi total tata kelola sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia supaya ini tidak terulang. Kalau banyak orang bilang kita perlu tobat lingkungan, perlu tobatan nasuha, tobatan yang bersungguh, tobat yang bersungguh-sungguh. Tobat itu tidak mengulangi lagi dan akan memperbaiki yang lebih baik lagi kan gitu. Ya, jadi tidak cukup banyak ketika ada bencana kemudian kita seolah-olah melakukan pertobatan tetapi kemudian lupa lagi. Nah, ini yang harus kita saling mengingatkan saya rasa. Nah, mencegah itu artinya apakah yang harus dievaluasi pertama adalah tata kelola lingkungannya yang sebenarnya ini bisa diprediksi. Kalau dengan kerusakan sekian harusnya ada hal yang bisa dimitigasi lebih awal. Ya, jadi harus kita bedakan Mbak ya. Jadi ada pemicu bencana ini atau pemicu kejadian ini kan sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama cuaca ekstrim. Cuaca ekstrem itu nggak bisa kita manage, yang bisa kita mitigasi, karena itu given sifatnya. Given udah siklon ya sudah, itu cuaca, given. Ya? Cuaca ekstrem itu kita bisanya memitigasi, bukan memanage. Yang kedua kondisi geografis, adanya di pegunungan dan sebagainya, kita bisa memitigasi. Ya, misalnya dengan membuat turap dan sebagainya, kan bisa dengan cara alami, bisa dengan cara mekanis. Nah, yang ketiga kerusakan lingkungan ya yang disebabkan oleh manusia, ya ini yang bisa kita manage sesungguhnya. Ya, karena ini kan sebenarnya tata kelola ini kan kita yang menciptakan. Nah, ini menurut saya yang ketiga ini yang bisa kita manage dan kita hindari, karena sebetulnya kalau kita tanya penyebab penyebab dari kejadian ini kan kita harus pisahkan. Kejadian ini sendiri banjir bandang ini kan sebetulnya akibat ya. Penyebabnya kan ada yang namanya akar masalah, ada gejala masalah. Kita lihat hutan gundul itu gejala masalah. Tapi akar masalahnya kenapa hutan gundul? Kan akar masalahnya kan ada tata kelola di situ yang harus kita perbaiki. Ada kegagalan dalam tata kelola, yang itu yang harus ke depan harus betul-betul kita perbaiki.
Untuk penanganannya apakah berbeda dengan 3 faktor tadi yang disebutkan oleh Pak Dodi? Baik itu cuaca ekstrim, lalu juga geografis maupun kerusakan lingkungan. Ya, sebetulnya kalau paling tidak dari yang tata kelola yang dilakukan oleh BNPB ketika kita melihat sebuah ancaman sudah ada, karena ini bicaranya ancaman ya. Ini ancaman, jadi artinya hazard. Hazard itu sudah ada dan kemudian hazard itu akan dikelola karena ada slow onset kalau bencana ya, ada fast onset. Ini sebenarnya slow onset, artinya bisa diprediksi. Nah, diprediksinya sebetulnya teman-teman BMKG yang menolong kita. Sehingga sebetulnya siklon tropis ini sudah 8 hari sebelumnya sudah diberitahukan oleh BMKG. Sudah diberitahukan kepada pemerintah daerah. Dan kemudian ini saya hanya mengutip dari apa yang dikatakan oleh Kepala BMKG. 4 hari kemudian juga sudah diberitahukan. Lalu 2 hari kemudian sudah dilakukan. Nah, peringatan dini, tata kelola kita, peringatan dini harusnya dilakukan selanjutnya langkah adalah aksi dini. Nah, aksi dini ini artinya apa? Bisa melakukan, mengeluarkan SK siaga darurat, di mana bisa mengerahkan semua sumber daya daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi. Tetapi juga bukan hanya itu, mempersiapkan semua OPD terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing. Nah, itu yang dimaksudkan dengan aksi dini. Sehingga ketika early warning system atau sistem peringatan dini sudah diberikan, yang tugas dan fungsi ini adalah BMKG, aksi peringatan dini harus dilakukan oleh aksi dini ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang agak miss. Betul memang karena ini mungkin baru kasus kedua Pak ya. Siklon ini baru kedua, siklon tropis ini. Yang pertama di Seroja 3-4 tahun lalu dan sekarang di Sumatera bagian utara mulai Sumatera Barat sampai kepada Aceh. Jadi memang ini belum pernah ada, tetapi yang dikatakan oleh Pak Budi tadi bukan berarti kalau sudah ada peringatan dini kita berdiam diri saja. Betul. Harus ada aksi dini. Betul, apalagi sudah ada data early warning system, harusnya aksi dini dilakukan. Nah, miss-nya ini seperti apa dan bagaimana ke depannya agar tidak berulang lagi, kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan kita soal bencana yang terjadi di Sumatera bagian utara. Tadi kan sebenarnya sudah ada early warning system, sudah ada peringatan dini, aksi dini dilakukan, tapi pada praktiknya tidak terjadi. Nah, Pak Dodi melihatnya apa yang jadi hambatannya? Apakah birokrasinya kah? Ya, jadi kadang-kadang memang logika birokrasi ini kadang-kadang berbeda dengan logika kedaruratan ya. Jadi kalau darurat itu mestinya kan terlepas dari itu semua. Nah, termasuk juga sebetulnya dalam penyiapan tata kelola kebijakannya, kan begitu. Jadi saya katakan selalu kadang-kadang dalam pengambilan kebijakan itu orang selalu terpaku pada data dan informasi resmi, karena memang itulah yang kemudian dipakai. Padahal yang data dan informasi resmi itu belum tentu data dan informasi benar. Gitu. Jadi kalau data dan informasi benar, misalnya peta aja, peta kebencanaan, peta yang benar itu peta dari Citra Lensa terbaru gitu ya. Tapi peta resmi itu bisa jadi kalau saya di kehutanan gitu ya, peta kawasan hutan atau peta hutan itu bisa jadi peta yang ditandatangani basah oleh 5 instansi berdasarkan tata guna hutan kesepakatan, yang itu bisa jadi peta dasarnya sudah zaman Belanda Pak. Jadi bisa melengsar jauh. Kondisinya sudah berubah, tapi yang dipakainya tidak tapi yang aktual itu. gitu ya. Tapi kalau terjadi kasus, itu yang digunakan apa di pengadilan? Peta resmi apa peta benar? Pasti ya. Pasti peta resmi. Padahal peta resmi itu bukan peta benar. Peta benar itu outputnya adalah kebenaran. Kalau peta resmi itu bukan benar tapi betul, Mbak. Ya. Jadi outputnya kebetulan. Kebetulan, iya. Kalau betul kebetulan. Hal-hal yang birokratis lah ya. Kebetulan anggap benar. betul. Iya, jadi belum tentu benar. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat menjadi miss semua, menjadi ada distorsi dalam pengambilan kebijakan. Ini juga sangat penting untuk kita garis bawahi. Tidak akan ketemu kalau mindsetnya kebencanaan dengan hal-hal yang birokratis, Pak Victor. Dalam kondisi seperti ini sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan misalnya untuk mengingatkan daerah? Apa yang selama ini sudah disepakati antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah soal ini? Ya, dalam 5 tahun terakhir ini kita sebenarnya sudah memang masih pilot, tetapi ini sebetulnya bisa dipelajari, namanya AMPD ya. Aksi merespon peringatan dini. Apa saja yang dilakukan. Dan itu memang knowledge ini ketika kita tahu kita hidup di daerah rawan bencana dengan risiko bencana,
kita mindsetnya adalah pengurangan risiko bencana. Ya. Jadi memang pengurangan risiko bencana ini yang menjadi aspek pembangunan dari tata kelola menghadapi kebencanaan. Kalau kita hanya berpikir bahwa bencana itu direspon saja, kita akan kehilangan. Tapi kebencanaan itu justru itu makanya Undang-Undang Nomor 24 itu dibuat dengan sebuah filosofi yang berbeda. Filosofinya adalah pengurangan risiko bencana. Ya. Makanya ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dulunya masih Bakornas. Bakornas sifatnya ad hoc dan sifatnya juga hanya respon. Nah, hal seperti inilah yang harusnya kita bersama-sama belajar, turun ke bawah, ada BPBD provinsi, ada BPBD kabupaten kota, di mana tugas dan fungsi BPBD kabupaten kota yang dalam undang-undang itu sebetulnya kepalanya itu adalah eselon 1, dalam hal ini Sekda. Sekarang namanya kepala BPBD itu adalah Kalak, kepala pelaksana. Artinya Sekda mampu melakukan orkestrasi, koordinasi dan kemudian segala yang diperlukan oleh daerah untuk melihat kebencanaan. Kebencanaan bukan hanya BPBD. Kebencanaan itu adalah dinas-dinas terkait. Artinya tidak bisa hanya BPBD yang melakukan kebencanaan. Betul, undang-undang mengatakan dalam tanggap darurat itu komando oleh BPBD. Dalam keadaan damai dalam tanda kutip itu koordinasi. Tetapi tugas-tugas pengelolaan kebencanaan, misalnya banjir itu kita tahu kita punya dinas PU. Ya. Katakan dengan lembaga vertikalnya dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Lalu kemudian dengan isu-isu tadi Pak Dodi mungkin kehutanan, ada dinas kehutanan yang akan bertanggung jawab. Lalu sudah tentu kita juga berbicara tentang berbagai macam tanggung jawab OPD dalam hal ini untuk bisa melihat kebencanaan itu bukan hanya dengan satu peluru saja, yaitu hanya BPBD. BPBD melakukan koordinasi, BPBD melakukan komando, dan nanti ketika eskalasi ke atas BNPB, tetapi di tingkat pusat BNPB pun, mungkin saya perlu jelaskan, kami mewakili unsur pengarah profesional, tetapi ada unsur pengarah yang mewakili kementerian lembaga, karena di sini letaknya koordinasi ketika kita melihat bencana bukan hanya tanggung jawab BNPB, tetapi Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengkoordinasi dengan semua kementerian lembaga, BMKG memberikan early warning system, kemudian juga Kementerian Kesehatan untuk pusat krisis, Kementerian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Aman Bencana, lalu kemudian PU untuk bicara tentang rehab rekon dan semuanya. Ya. Itu semua kita harus kerja bareng. Jadi negeri bencana ini didesain untuk bekerja bareng. Ya. Kita harus bekerja bersama dan juga database, based on data. Jadi ada data ditindaklanjuti dengan baik apa yang harus dilakukan. Nah sejauh ini kan kalau misalnya kita punya data soal kehutanan atau lingkungan yang baik, harusnya bencana, potensi bencana seperti ini bisa diantisipasi lebih awal, bisa dibaca lebih awal dong Pak Dodi. Ya, memang seharusnya seperti itu ya. Harusnya kita punya data yang sama, tapi kita semua sama-sama tahu ya. Bicara data itu kan masing-masing instansi punya data sendiri ya. Kadang-kadang juga tidak mudah juga untuk mengatasi karena egoisme sektoral itu sangat kuat, suka tidak suka. Egoisme kedaerahan juga sangat kuat. Nah ini juga mungkin karena target-target nasional itu ada indikator kerja utama itu dibebankan kepada sektor atau pada daerah. Mestinya kan semuanya untuk mendukung pembangunan nasional, mendukung kemaslahatan ya untuk masyarakat luas, itu kan yang harusnya kita gunakan. Nah oleh karena itu kalau saya mengusulkan, terlepas dari ini kan kondisi darurat, oke kita tangani secara kedaruratan, tetapi pada saat kondisi normal kan kita tidak boleh mengulang lagi, sehingga semuanya harus kita tata ulang, ya kita evaluasi ulang, mulai dari kenapa terjadi kegagalan kebijakan, ya kenapa kebijakan bisa tidak berjalan sebagaimana semestinya. Nah ini bisa kita lihat dari yang pertama itu dari substansi kebijakannya sendiri. Jadi kegagalan kebijakan bisa disebabkan 3 hal. Yang pertama bad policy, kebijakannya itu sendiri salah atau jelek. Yang kedua bad execution, mungkin kebijakannya substansinya baik, tetapi pelaksanaannya yang jelek. Yang ketiga bad luck ya, nasib kebijakannya jelek. Nah kita nggak bicara masalah nasib lah. Tapi yang pertama dan yang kedua tadi yang sangat penting. Karena substansi kebijakan ini harus diperbaiki dulu. Kalau ada yang keliru harus sama-sama kita betulkan, kita benarkan gitu. Supaya nantinya ketika dilaksanakan itu bisa berjalan dengan baik. Karena substansi kebijakan yang salah dilaksanakan dengan baik dan konsisten, hasilnya akan konsisten salah. Iya. Nah ini kan menjadi persoalan. Makanya sejak awal harus betul dulu itu. Harus dibetulin dulu, harus dibenarkan dulu. Nah kemudian ketika itu sudah benar, baru eksekusinya harus baik. Misalnya ada AMDAL, ya dilaksanakan kan gitu. Ada kajian lingkungan hidup strategis, ada RT/RW,
Ya, kalau Ya. itu sudah RTWR-nya udah benar, tapi kalau dilanggar kan artinya bad execution itu. Ya, oke. Ya, itu Nah, saya rasa. soal penanganan ini saya juga sudah terhubung saat ini dengan Sugiyat Santoso, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI. Selamat malam, Pak Sugiyat. Pak Sugiyat, selamat malam dengan Friska di sini di Kompas TV. Baik, selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung, Pak Sugiyat juga. Ini kan dapil Anda ya, Sumatera Utara 3. Dengan penanganan seperti ini bisa dijelaskan saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Ya, kalau dari analisis dan pantauan kami selama beberapa hari di beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara, memang mitigasi bencana dari mulai sebelum terjadinya bencana, ketika sedang terjadinya bencana, dan sekarang pasca terjadi bencana, memang pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat belum maksimal menangani persoalan bencana ini. Ada beberapa daerah yang sampai sekarang itu, misalnya di Tapeng Sibolga, akses jalan ke sana masih belum ada. Terus ada beberapa daerah, misalnya di Langkat kemarin saya langsung terjun, ada sekitar 11-15 kecamatan yang masih terendam banjir dan belum dilakukan proses penanganan apapun. Misalnya terkait dengan evakuasi korban. 5 hari atau 4 hari rumah mereka terendam banjir sampai ke atap, tapi tidak ada penanganan khusus bagaimana misalnya warga yang sudah tua, sudah jompo itu bisa dibawa ke darat atau ke daerah yang lebih aman, terus ditindaklanjuti persoalan kebutuhan pangan mereka, persoalan kesehatan dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi problem kita bersama lah, mengevaluasi bagaimana ke depannya terkait dengan mitigasi bencana baik sebelum, sedang maupun sesudah bencana itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Ya, ini tentu evaluasi pasti harus dilakukan pasca ini. Tapi untuk saat ini apa yang didorong oleh Pak Sugiyat dan juga kawan-kawan DPR untuk segera dibuka akses untuk warga, bantuan segera dilakukan, segera diberikan, pun evakuasi yang masih terhambat kondisi di sana juga bisa cepat dilakukan? Ya, yang pertama pastinya bahwa sekarang kebutuhan warga terkait dengan kebutuhan pokok, kebutuhan pangan dan pakaian. Kalau pangan, saya berharap pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota itu bisa memastikan seluruh warga yang sampai sekarang ini masih di daerahnya masing-masing belum terakses jalan, bagaimanapun caranya supaya kebutuhan pangan ini bisa nyampe ke mereka. Misalnya di Tapeng Sibolga, saya mendapat informasi tadi dari beberapa kawan-kawan di sana sangat membutuhkan kebutuhan pangan. Kemarin kan sudah bisa kita lihat bersama-sama bahkan sampai terjadi penjarahan. Begitu juga di daerah lain, misalnya di Langkat. Nah, sampai sekarang juga di Langkat itu khusus juga itu, Mbak. Karena sampai sekarang masih beberapa daerah masih terendam banjir. Dan warga tidak bisa melakukan apapun, misalnya memasak tidak bisa. Saya pikir perlu atensi khusus dari segenap kita untuk memastikan kebutuhan pangannya terjamin. Begitu juga dengan kebutuhan pakaian. Kemarin kita turun langsung, sudah beberapa hari warga yang selamat mengungsi di beberapa tempat, pakaiannya itu sudah berlumur lumpur tapi tidak diganti-ganti, apalagi di daerah-daerah yang belum sempat melakukan pengungsian. Ya. Dengan kondisi seperti ini tentu kebutuhan para korban yang harus diutamakan. Tadi ada kebutuhan pangan, lalu juga akses jalan ke sana masih sulit untuk distribusi bantuan, pakaian bahkan yang melekat di badan saja yang saat ini tersisa. Itu dengan kondisi seperti ini apa yang bisa dilakukan? Sementara akses kan terputus, Pak Victor. Memang kalau berdasarkan textbook harusnya sudah ada tim reaksi cepat dari pemerintah daerah yang memberikan pelaporan, artinya mereka punya data, tadi kita bicara data. Dan tim reaksi cepat inilah yang kemudian memberikan data kebutuhan. Nah, memang yang harus kita bersama-sama, tadi Pak Sugiyat mengatakan kita harus bersama, tidak bisa sendiri. Artinya dalam kondisi yang seperti ini BNPB melakukan pendampingan. Dan oleh karena itu pendampingan ini menolong setiap kabupaten kota untuk bisa bekerja lebih efektif. Pertama, mereka dalam kondisi yang panik. Kemungkinan keluarganya juga terdampak, kita harus mengakui itu. Yang kedua, sumber daya yang sangat terbatas. Dan oleh karena itu dari pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana berusaha untuk melakukan pendampingan. Tetapi juga sekarang yang sedang dikerahkan adalah relawan. Relawan itu sudah ribuan jumlahnya dan tinggal bagaimana disebar untuk kemudian bisa menolong dalam pengumpulan data, artinya menolong untuk kaji cepat,
lalu kemudian menolong juga untuk pemenuhan kebutuhan awal, kebutuhan baku, dan ketiga bisa juga mendampingi, saya katakan mendampingi karena yang tugas utama itu SAR untuk pencarian dan evakuasi. LSM atau apapun yang punya tim yang untuk melakukan pencarian itu hanya pendampingan karena yang sebagai tugas pokok dan fungsinya adalah Basarnas, dan Basarnas akan melakukan evakuasi dan juga upaya-upaya yang masih mencari korban yang hilang. Pak Sugiat, kalau dengan kondisi seperti ini kan tadi ada laporan juga, tadi dari BNPB sudah menjelaskan bagaimana yang seharusnya dilakukan, koordinasi dengan tim reaksi cepat pemerintah daerah. Kalau dari DPR, apalagi di Dapil Bapak, saat ini kondisinya siapa yang bisa dikontak secara langsung, yang bisa membantu setidaknya proses komunikasi ini berjalan lancar? Karena kan sekarang kondisinya juga sulit sekali dihubungi. Berikutnya, agar pembukaan jalan akses bantuan antara pemerintah daerah dan pusat juga berlangsung dengan baik, Pak. Tapi dijawabnya usai jeda, sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Masih di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Sugiat dulu. Kemarin kan sempat ke Dapil ya Pak, dan menyambung pertanyaan saya tadi. Jadi koordinasi di lapangannya seperti apa? DPR mendesaknya seperti apa? Karena kan lagi-lagi kalau seperti ini pemerintah daerah dan pusat harus bergerak bersama. Dan hari Kamis ketika puncak-puncaknya hujan yang sangat deras beberapa hari di Sumut, saya berada di Kota Medan. Ini ambil contoh misalnya di Kota Medan. Ya. Pada saat itu kita sudah dapat banyak pengaduan, misalnya rumah mereka sudah tenggelam dan beberapa orang tua yang itu tidak mungkin mereka menyelamatkan diri sendiri, perlu evakuasi lah. Tapi kita agak kesulitan misalnya melapor ke pemerintah daerah, pemerintah provinsi, apalagi pusat ya, karena ya tidak mungkin kita misalnya mengevakuasi tidak ada perahu karet misalnya kan. Saya pikir ini menjadi kelemahan besar terkait dengan mitigasi pra bencana. Memang tidak ada kesiapan yang sangat signifikan dari pemerintah kita terkait dengan bencana ini, itu agak kesulitan. Lalu yang bisa kami lakukan sebagai relawan, kami kan relawan punya kekurangan sendiri. Tadi dikatakan bahwa kolaborasi betul, tapi ada porsinya masing-masing. Misalnya kami lah sebagai relawan, yang bisa kami lakukan pada saat bencana ini paling menyiapkan kebutuhan pangannya, itu pun terkendala dengan proses distribusi yang lapangannya itu tidak bisa kita tembus. Itu di Medan. Saya juga ke Langkat misalnya, ada beberapa kecamatan yang itu beberapa hari terendam banjir. Kita sudah kumpulkan kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian, tapi karena memang letak lokasinya yang memang betul-betul tidak bisa ditembus, kita problemnya di situ. Nah, ini masukan ke depan supaya tidak terulang seperti ini lagi di daerah. Mungkin kita tidak mendoakan ya, tapi ketika terjadi bencana, minimal kabupaten kota itu punya perahu yang bisa mengevakuasi atau punya alat transportasi ketika bencana itu bisa masuk ke situ supaya minimal mewajibkan mengevakuasi warga. Lalu yang kedua, mendistribusikan kebutuhan pangan, kebutuhan pakaian. Saya juga kemarin berkoordinasi dengan beberapa kepala daerah, misalnya di Tapsel, Pak Gus Irawan dari awal sudah mengeluh bahwa bencana ini sangat besar dan korbannya itu tidak seperti yang diperkirakan di awal yang hanya belasan tapi bisa ratusan. Apalagi di sana korbannya itu adalah korban longsor. Proses evakuasinya sangat terkendala ketika tidak ada dukungan peralatan yang memadai. Saya pikir izin yang punya kemampuan untuk itu, saya pikir dalam konteks institusi negara itu seperti BNPB, Basarnas tadi dikatakan, juga TNI. Tapi lagi-lagi kenapa ini masih berlarut-larut? Saya pikir ini perlu kritik juga kita kepada institusi negara di tingkat pusat misalnya. Ada yang menganggap di awal-awal, mohon maaf ya, di awal-awal BNPB menganggap bencana ini seperti sepele, hanya mencekam di media sosial saja seperti yang dikatakan oleh Kepala BNPB. Tapi di lapangan yang kami temukan bencana ini sangat mengerikan sekali. Itu di Medan, Deli Serdang, apalagi Tapeng Sibolga, dan satu kali lagi Langkat itu perbatasan dengan Aceh Tamiang. Sampai sini Aceh Tamiang itu belum terakses apapun, padahal daerahnya sudah luluh lantah. Saya pikir itu. Ya, Pak Victor bisa dijawab tadi evaluasi catatannya dalam penanganan bencana. Ya, sebetulnya ketika kita melihat hal ini berkali-kali Pak Sugiatno mengatakan mitigasi. Kalau kita mau mengevaluasi sebetulnya setiap daerah itu kalau sudah tahu tadi saya katakan ancaman bencananya dan resikonya apa,
seharusnya sudah punya namanya rencana kontingensi. Rencana kontingensi itu artinya sudah tahu berapa perahu karet yang mereka miliki, berapa personel yang dimiliki. Jadi kalau mau mengevaluasi itu kan berdasarkan rencana. Kalau tidak ada rencana kita nggak bisa evaluasi ya. Nah dari Rencon itu kita bisa melihat sebetulnya kekuatan sumber daya dari pemerintah daerah di mana untuk sebuah ancaman ataupun resiko bencana yang ada. Dan kita juga BNPB sudah punya yang namanya IRBI, Indeks Resiko Bencana Indonesia. Dan bahkan setiap orang sudah bisa juga mengakses, sekarang sudah ada aplikasi yang namanya Inaris. Dia tahu lokasi itu ancamannya apa. Tetapi memang kalau yang ini anomali menurut Kepala BMKG, memang seharusnya early warning system itu sudah menjadi catatan yang luar biasa di garis bawahi, kalau bisa di stabilo, dilakukan apa oleh kepala daerah. Sehingga harus sudah menyiapkan dari awal. Nah itu Rencon. Dari Rencon ada rencana operasi. Kita kemudian mengevaluasi dari rencana operasi juga. Rencana operasi inilah yang kemudian membuat kita, oh ini memang yang harus kita lakukan. Ini yang tidak. Nah selain itu kita juga punya berbagai macam model untuk kalau Pak Sugiatno mengatakan berbagai macam. Itu ada yang kita namanya penilaian ketangguhan desa. Bahkan turun sampai ke desa Mbak. Artinya itu kita ada juga katalog ketangguhan. Nah ini harusnya referensi ini sudah cukup. Bisa dilakukan, tetapi bagaimana kita mempunyai pengetahuan, kita sudah punya melakukan apapun juga, bagaimana mengimplementasinya untuk membangun ketangguhan masyarakat di mana seorang kepala daerah bertanggung jawab. Ini amanat Undang-Undang Dasar 45, melindungi tanah tumpah darah, dan sudah tentu level ke atas provinsi dan pemerintah pusat mendukung dan kemudian mensupport sebisa mungkin untuk membangun ketangguhan itu. Terakhir Pak Dodik, agar ini tidak berulang, sebenarnya kan pertanyaan banyak pihak, bisa atau tidak fungsi lingkungan ini dikembalikan? Kalau melihat kerusakannya saat ini sudah terlihat masif. Ya, jadi itu tergantung dari kondisi lingkungannya sendiri. Jadi lingkungan itu punya namanya tolerance ya, ada namanya limits. Kalau dia sudah melewati batas irreversible tentu saja sangat sulit untuk dikembalikan. Tetapi begini intinya sebetulnya, dalam tata kelola lingkungan ini yang harus kita perbaiki khususnya di Indonesia itu kita jangan berlandaskan pada asumsi-asumsi umum. Jadi seringkali kita membuat peraturan tentang lingkungan itu dasarnya itu umum. Kayak misalnya nggak boleh nebang pohon 50-100 meter di bantaran sungai, kiri kanan sungai. Itu kan aturan umum. Padahal kalau lokasinya di hulu jangankan 50-100 meter, mungkin 1-2 meter saja kan berbahaya kalau lokasinya di hulu. Tapi sebaliknya kalau di hilir mungkin kita bisa nemu kompleks perumahan yang namanya riverside. Riverside itu kan bibir kali. Gitu ya. Nah ini sama dengan di Venice, di Amsterdam atau mungkin di Jakarta, itu yang paling penting drainase. Nah yang kedua terkait dengan sanksi hukum sebetulnya supaya tidak terulang lagi ya, itu menurut saya ini sedikit masukan. Kalau menurut saya sebetulnya sanksi hukum lingkungan yang efektif itu bukan dari besarnya nilai denda yang ratusan triliun ya, yang banyak diantaranya tidak bisa dieksekusi. Tapi kalaupun bisa dieksekusi, kalau itu bentuknya adalah PNBP, dia tidak digunakan atau sulit digunakan untuk pemulihan lingkungan. Padahal itu harusnya dilakukan untuk pemulihan lingkungan. Sehingga kita kembalikan lagi ke undang-undang bahwa sebetulnya sanksi lingkungan yang utama itu adalah tindakan tertentu namanya. Tindakan tertentu berupa pemulihan lingkungan. Jadi kalau ada denda dan sebagainya, alokasikan ke sana, sedangkan yang lain-lain sifatnya pidana, mungkin bisa kurungan dan sebagainya. Saya rasa itu yang harus kita dahulukan ya, pemulihan lingkungan. Pemulihan lingkungan dilakukan. Sekarang kita sepakat bahwa yang harus ditangani terlebih dahulu adalah korban manusianya. Betul. Tapi evaluasi setelah ini harus wajib dilakukan agar tidak berulang lagi. Terima kasih Pak Victor, terima kasih Pak Dodik, terima kasih juga Pak Sugit sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami hadirkan informasi di tengah-tengah kunjungan ke posko pengungsian bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Presiden Prabowo Subianto menyinggung akan tegas memberantas korupsi. Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Saudara, di tengah kunjungannya ke posko pengungsian bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Presiden Prabowo menyinggung akan tegas memberantas korupsi. Dirinya memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran yang akan merugikan masyarakat. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kebesaran jiwa para pengungsi yang tetap semangat meskipun tertimpa musibah.
Di hadapan pengungsi, Prabowo memastikan tidak akan ada lagi kebocoran dan maling yang mencuri uang rakyat. Dirinya berjanji akan menindak tegas para koruptor yang mencuri uang rakyat. Prabowo juga bilang uang hasil korupsi dari tangan para koruptor akan diambil kembali dan disalurkan kepada semua rakyat. Harus mengolah di pusat supaya kekayaan di negara benar-benar untuk rakyat. Dan tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang menjadi uang rakyat. Kalian suka nggak kalau saya sikat itu maling-maling semua. Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat, ya. Terima kasih. Walaupun sudah mengalami musibah, tapi semangatmu luar biasa. Saudara, kasus korupsi yang menjerat kepala daerah kembali terulang. Bahkan mereka terjerat di usia jabatan yang kurang dari 1 tahun. Nah, dengan adanya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah membuat masyarakat jengah dengan pemimpin di daerahnya. Untuk membahasnya, kita sudah kedatangan peneliti Litbang Kompas, Vincentius Githiarko. Silakan, Mas Vincent. Selamat malam. Ya, Mas Vincent, ini kan kalau dari survei Litbang Kompas, rakyat katanya sudah jengah begitu melihat kelakuan kepala daerah yang kerap sekali beberapa kali melakukan praktik korupsi. Sebenarnya berapa banyak kasus korupsi yang menjerat kepala daerah sampai November 2025? Ya, kalau dari kasus, kalau kita mengacu data dari KPK yang ditangani itu, kalau kita bicara persentase sekitar 51% dari seluruh kasus yang ditangani oleh KPK terkait korupsi ini, 51% itu melibatkan pejabat daerah ya. Terkait pejabat legislatif maupun eksekutif begitu. Tapi kalau kita bicara angka khusus kepala daerah itu sebenarnya sekitar 20 tahun terakhir ini data KPK juga mencatat bahwa 200 kepala daerah yang tersangkut dengan kasus korupsi. Oke, baik. Nah, ini Litbang Kompas melakukan pengumpulan pendapat terhadap 514 responden dan dari 70 kota di 38 provinsi dalam kurun waktu 10 hingga 13 November ya, Mas Vincent ya. Nah, hasilnya saat responden mendengar ada kepala daerah ditangkap karena kasus korupsi, reaksinya adalah 69,9% mengatakan biasa saja, sudah bisa ditebak. Ini bahaya kalau memang dianggap biasa saja, berarti bahaya latennya sudah benar-benar terjadi terus-menerus. Lalu ada juga yang merespons 29,4% kaget katanya, tidak menyangka, dan sisanya 0,7% tidak tahu. Nah, ini pertanyaan saya, masyarakat artinya sudah menganggap ini hal biasa. Fenomena apa ini yang terjadi? Apa yang harus kira-kira diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korupsi itu jangan dianggap bisa saja gitu? Ya, sebenarnya biasa saja di sini sebenarnya tadi ya mencerminkan bahwa kalau kita bicara angka kan ini kan artinya 7 dari 10 responden itu mengatakan ya itu udah nggak kaget gitu ya. Nah, itu sebenarnya kan cerminan dari kejengahan masyarakat bahwa sebenarnya praktek korupsi di level daerah ini sesuatu yang sebenarnya sudah menjadi sistemik selama kurun waktu yang cukup lama sehingga ya masyarakat mulai jengah begitu ya. Tapi apakah sebenarnya masyarakat menormalisasi itu? Nah, sebenarnya dari data polling yang sama kita juga bisa baca sebenarnya masyarakat lebih menunjukkan sikap kritis terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi begitu. Jadi mereka tuh biasa saja tuh udah tidak kaget lagi gitu ya. Tapi tidak menormalisasi kondisi kepala daerah yang melakukan aksi korupsi. Nah, data selanjutnya Saudara dalam pertanyaan berikutnya, apakah akan tetap memilih kepala daerah dengan citra baik tetapi pernah terkait kasus korupsi, dan hasil dari responden berikut ini. Ada 32,6% mengatakan akan memilih, 63,3% tidak akan memilih, dan 4,1% tidak tahu. Nah, ini bisa dijelaskan fenomena hasil survei ini bagaimana? Ya, ini tadi sebenarnya menguatkan tadi ya bahwa masyarakat walaupun sudah biasa menyaksikan korupsi kepala daerahnya tidak menormalisasi itu. Karena apa? Karena sekalipun misalnya kepala daerah ini punya citra yang baik, bahkan punya prestasi yang bisa diakui begitu ya, tapi kalau sudah terkait atau pernah tersangkut kasus korupsi,
Ya tidak akan respon lagi. tidak akan memilih lagi begitu ya. Dan angkanya kan konsisten ya di angka sekitar 60% ini tadi begitu. Oke, dan itu sudah bisa tercermin di pilkada yang paling baru kemarin 2024 atau belum? Ya ada kesadaran tren itu begitu ya, walaupun perlu kita dalami lagi apakah nanti konsistensi responden ini akan benar-benar mempengaruhi mereka nantinya ketika dalam kontestasi politik berikutnya itu. Ya. Baik. Nah, selanjutnya sementara di tingkat kepuasan bisa kita lihat puas atau tidak dengan kinerja gubernur di provinsi Anda sekarang. Nah, jawabannya 0,9% tidak tahu, 51,3% puas dan 47,8% tidak puas. Artinya bisa Anda jelaskan puas dan tidak puasnya responden menjawab ini berarti di masing-masing provinsi ada tolak ukur apa atau tolak ukur tertentu untuk mengukur ini? Ya, sebenarnya karena ini pollingnya memang didesain untuk nasional ya, walaupun mereka artinya responden ini menilai kepala daerah atau gubernur di provinsinya masing-masing, ini kita bisa melihat bahwa ada tren umum ya dari sisi responden ini secara nasional bahwa kepuasannya itu kita bisa bilang relatif rendah ya ini ya. Jadi memang ada problem, ada relasi yang tidak baik-baik saja antara rakyat di daerah dengan kepala daerahnya. Itu yang tercermin secara konsisten dari beberapa data yang kita diskusikan di sini ini ya. Oke, baik. Lanjutnya pada pertanyaan selanjutnya, yakin atau tidak? Kita akan tampilkan. Yakin atau tidak? Yakinkah gubernur di daerah Anda ini bersih dari korupsi? Nah, hasilnya seperti ini. 8% tidak tahu, 30,5% yakin, dan 61,5% tidak yakin. Tapi yang tidak yakinnya cukup besar di sini. Ya, bagaimana? Sepertinya agak... Artinya ini kan 61% atau 6 dari 10 responden itu tidak yakin bahwa pemimpin daerah itu bersih. Gitu. Nah ini kan semakin menunjukkan konsistensi bahwa masyarakat ini kritis sebenarnya. Benar, masyarakat daerah itu dalam posisi yang sangat kritis. Gitu. Artinya kalau kita bicara soal pencitraan atau kita soal misalnya kepala daerah itu menunjukkan prestasi-prestasi, tapi di belakang itu semua ada kasus korupsi yang menjeratnya, masyarakat pasti sekarang akan di posisi yang sangat kritis begitu ya terhadap kepala daerahnya. Baik. Lalu selanjutnya responden diberikan pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Jika kepala daerah berhasil membangun banyak infrastruktur, tapi terbukti korupsi, apa prestasinya bisa dibenarkan? Nah ini menarik. Ada yang menjawab tetap bisa dibenarkan 16,2%. Tidak bisa dibenarkan sama sekali 57,6%, tergantung nilai korupsi 23,2% dan tidak tahu sama sekali 3,0%. Sama sekali tidak bisa dibenarkan sama sekali katanya. Ini mencerminkan kembali ya, menegaskan tadi ya bahwa tidak ada toleransi untuk pejabat yang melakukan korupsi sekalipun mereka misalnya membangun banyak karya-karya atau infrastruktur di daerahnya. Ya. Artinya kan kalau kita lihat angkanya lagi ya, kalau kita bulatkan kan ini kan kembali ke 6 dari 10 responden tadi ya. Berarti memang positioning responden yang tadi sekitar 60-70% itu firm ya bahwa mereka itu sekarang tidak mentolerir yang namanya korupsi begitu ya. Sekalipun misalnya di daerahnya kepala daerah ini bisa membangun infrastruktur yang kelihatan megah, yang kelihatan bagus. Nah itu bukan lagi indikator seseorang masyarakat di daerah itu menilai pemimpinnya, tapi kita lihat dulu bahwa yang penting adalah bersih atau tidak dari korupsi. Gitu ya. Karena infrastruktur ini juga perlu kita garis bawahi dalam praktek-praktek di daerah ya. Meskipun ini bukan satu-satunya pintu masuk, tapi kan dari beberapa kasus yang kita amati kita bisa tahu bahwa ini menjadi pintu masuk begitu ya. Ya, biasanya dari pekerjaan umum begitu ya. Ini beberapa daerah juga tersangkut kasus korupsi dari proyek-proyek infrastruktur. Nah, selanjutnya responden juga disuguhkan pertanyaan, apa penyebab utama kepala daerah melakukan korupsi? Jawabannya adalah penegakan hukum pilih-pilih katanya, 22,4%, lalu biaya politik tinggi 21,2%, gaya hidup mewah 21,2%, kebiasaan permisif 6,5%, yang menjawab tidak tahu 4,4%, lemahnya pengawasan 20,4% dan lainnya 3,9%. Ini agak merata sebenarnya ya, antara penegakan hukum, pilih-pilih, biaya politik tinggi, gaya hidup mewah dan lemahnya pengawasan. Ini agak menyebar ya jawabannya. Apa yang bisa Anda jelaskan soalnya? Cuma kita bisa mengkelompokkannya minimal menjadi 2 kategori besar Mas ya. Yang pertama adalah sisi internal ya, artinya sisi pribadi si kepala daerah ini sendiri. Itu kalau kita kelompokkan kan soal biaya politik tinggi dan gaya hidup mewah. Ini kan separuh kan di situ ya, hampir separuh di situ. Artinya publik itu melihat bahwa sisi personal atau sisi niat gitu atau agensi dari si
kepala daerah ini sendiri itu memang mempengaruhi penyebab korupsi. Baru yang separuh yang lain itu sisi yang lebih eksternal ya, yaitu adalah soal penegakan hukum yang masih pilih-pilih dan lemahnya pengawasan gitu. Biaya politik tinggi ini apa sih sebenarnya? Ya, responden mungkin juga sudah mulai melek bahwa ketika dalam perjalanan kontestasi menuju pemilihan itu karena mungkin menggunakan banyak sponsor untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik di awal. Nah itu in return kan harus ada yang mungkin segera dikembalikan. Dalam tanda kutip itu ya. Nah itu sebenarnya sudah mulai diamati juga gerak-gerik itu oleh responden kita gitu di daerah. Gitu. Nah dari kesemua survei yang dilakukan, ini intinya bahwa sebenarnya masyarakat sudah melek begitu ya, masyarakat sudah sadar tidak bisa lagi dikedepankan tipu muslihat, bahwa pejabat yang coba-coba korupsi, masyarakat tetap mengawasi, masyarakat tetap bisa melihat begitu ya kira-kira Mas ya, untuk mengawasi sama-sama tindak tanduknya kepala daerah dalam melakukan menjalani pemerintahannya. Dan kaitannya dengan bencana alam, tadi Pak Prabowo juga sudah menekankan di tengah-tengah pengungsian begitu, bahwa kepala daerah yang coba-coba ataupun siapapun ya pejabat yang mencoba korupsi ini tidak akan dipandang sebelah mata dan akan ditindak. Menurut Anda singkat saja, apa makna Pak Prabowo berbicara soal korupsi ini di depan para pengungsi? Ya sebenarnya kita ini kan sebenarnya tarik ulur antara kita bisa bilang apa yang pernyataan Presiden tadi ya, antara sentralisasi dan desentralisasi. Itu selalu menurut saya menjadi tarik ulur yang cukup alot ya di masa-masa setelah reformasi begitu. Mungkin yang dikehendaki oleh Presiden adalah adanya sebuah sentralisasi administrasi sehingga tadi mungkin kebocoran-kebocoran anggaran yang itu dimanfaatkan di daerah untuk praktik-praktik korupsi itu bisa dikurangi begitu dan bisa diawasi lebih ketat. Nah kalau memang itu arahnya, kita bisa lihat bahwa lemahnya pengawasan lalu penegakan hukum yang pilih-pilih ini mungkin nanti bisa diperketat juga di daerah begitu. Oke, itu juga bisa diaplikasikan di daerah begitu. Terutama jika memang dalam kondisi seperti sekarang ini yang melanda di Sumatera ya, ini uang-uang hasil korupsi lebih baik dialokasikan untuk korban-korban bencana untuk membantu-bantu mereka begitu. Terima kasih Mas Vincent dari peneliti Litbang Kompas yang telah berbincang dengan kami di Sapa Indonesia Malam. Kita akan jumpa lain waktu. Terima kasih. Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya. Sejumlah warga mengadukan nasib mereka kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan dan Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen Rio Fidrianto karena kehilangan sanak saudara dan harta benda mereka. Kami hadirkan sesaat lagi. Kembali di Sapa Indonesia Malam, banjir yang melanda daerah Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara begitu besar hingga menyebabkan ratusan rumah hancur terbawa arus air yang sangat deras. Duka warga yang kehilangan sanak saudara dan harta benda sangat terasa saat Bupati Tapanuli Selatan dan Pangdam Bukit Barisan hadir meninjau langsung lokasi bencana. Bisa di alat-alat masuk, akun bisa menyambung waktu kapten si bolong. Tidak ada tempat tinggal kami, Pak. Tempat tinggal, Pak. Tidak ada lagi, Bapak. Ada yang berbeda saudara, dan saudara putih menuju jalaki. Sejumlah warga mengadukan nasib mereka kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, dan Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen Rio Fidrianto. Bukan hanya rumah warga, banjir bandang juga meluluhlantakkan masjid, gereja, hingga sekolah. Tak ada lagi yang tersisa. Bupati Tapanuli Selatan menyebut ada sekitar 800 keluarga terdampak banjir di 2 desa. Ini kan daerah yang paling parah itu Garoga. Disitulah datang air, nyapu kalau itu udah hampir rata. Lalu desa berikutnya Batu Godang, Buta Godang. Lalu di situ korban sih minimal, di sana yang paling banyak. Tapi kemudian yang masih ada itu kan mengungsi kemari. Jadi ada 2 desa ini yang ada di sini, jumlahnya hampir 800 orang. Jona Hamonangan, Febri James, Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sepekan pasca bencana banjir bandang dan longsor, saudara, permukiman di Kabupaten Pidi Jaya yang tertutup lumpur belum bisa dibersihkan oleh pemiliknya.
Banyak warga yang kehilangan rumah beserta isinya menunggu bantuan dari pemerintah. Beginilah kondisi desa Manyangcut, Kecamatan Meredu, Kabupaten PD Jaya pasca diterjang bencana banjir bandang. Banyak rumah warga porak-poranda dan tertimbun lumpur hingga mencapai ketebalan 2 meter. Warga menyatakan tidak mampu membersihkan lumpur yang menutup rumah mereka. Sebagian warga mengaku pasrah kehilangan seluruh harta benda termasuk simpanan uang dan perhiasan. Hilang, terkubur lumpur, ataupun terbawa arus banjir bandang. Ada ribuan korban banjir di PD Jaya yang kehilangan rumah serta harta bendanya. Mereka berharap ada bantuan pemerintah untuk membersihkan timbunan lumpur di rumah mereka. Honda itu ya. Ya tolonglah dibantu istilahnya untuk membersihkan rumah-rumah, karena kalau pakai tenaga sendiri rasanya tidak mungkin Pak, karena ini bukan banjir biasa, nampaknya ini udah kayak tsunami nampaknya ini Pak. Kalau banjir biasa mungkinlah kita bisa bersihkan gini kan Pak, tapi kalau untuk ini kami cuma berharap kepada pemerintah lah Pak, kalau bisa cepat tanggap. Banjir yang melanda sejumlah kawasan di Kabupaten Aceh Tamiang memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka ke Gor Aceh Tamiang yang sebagian masih terendam banjir. Banyak warga yang datang dengan kondisi memprihatinkan karena kehilangan sebagian besar barang-barang mereka. Banjir besar yang melanda wilayah Aceh Tamiang membuat ratusan warga harus segera mencari tempat aman. Gedung olahraga Tamiang di Desa Terban menjadi lokasi utama penampungan karena mudah dijangkau dan dinilai aman. Video yang diunggah akun Instagram @langsaku menunjukkan kondisi di dalam gor. Terlihat ratusan warga dari sejumlah desa memadati ruangan. Mereka datang dengan membawa barang seadanya, mulai dari pakaian, selimut, hingga perlengkapan bayi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau lokasi terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat untuk melihat langsung kondisi terkini, sekaligus memastikan langkah-langkah percepatan pemulihan berjalan optimal. Ini kelihatannya perlu bantuan unit-unit damkar apabila memungkinkan dari daerah sekitar untuk bantu pemulihan. Bima menegaskan perlunya gerak cepat untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak banjir. Kebutuhan unit pemadam kebakaran dan alat berat menjadi prioritas dalam proses pembersihan maupun pembukaan akses. Bima juga menyoroti kebutuhan jangka panjang berupa pembangunan dam sebagai upaya mitigasi bencana dan perlindungan warga di kawasan rawan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Sesaat lagi. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Ridwan Kamil membantah mengetahui dan terlibat terkait pengadaan iklan ini. Ridwan Kamil mengaku lega karena telah mengklarifikasi dugaan korupsi iklan di Bank BJB tahun 2001 hingga 2023. 2021 maksud kami hingga 2023. Saat selesai diperiksa, Selasa sore ia menjelaskan tidak pernah mendapat laporan terkait pengadaan iklan ini selama menjabat sebagai gubernur. Jadi pada dasarnya yang paling utama adalah saya itu tidak mengetahui apa yang namanya menjadi perkara dana iklan ini. Karena dalam tupoksi gubernur aksi korporasi dari BUMD ini itu adalah dilakukan oleh teknis mereka sendiri. Gubernur hanya mengetahui aksi korporasi BUMD ini kalau dilaporkan, satu oleh direksi, dua oleh komisaris selaku pengawas, tiga oleh kepala biro BUMD atau menteri BUMN-nya kan. Tiga-tiga ini tidak memberi laporan semasa saya jadi gubernur. Makanya kalau ditanya saya mengetahui, saya tidak tahu. Apalagi terlibat, apalagi
menikmati hasilnya dan lain sebagainya. Saudara, terima kasih telah menyaksikan Sapa Indonesia malam hari ini. Pastikan secangkir kopi gula aren menemani waktu istirahat Anda. Saya Friska Clarissa. Dan saya Radisa Putro berterima kasih. Sampai jumpa.